warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya dan telah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita yang tersekian kali. Jadi hari ini kita akan membahas sesi berikutnya, yaitu tentang modul perlindungan anak. Nah, sebelumnya saya mau tanya, pembahasan kita sebelumnya masih hari ini? Masih tentang apa? Yang sebelumnya? Yang kemarin? Ya, tentang kesehatan dan gizi, yaitu membahas tentang kesakitan dan bekerja. Udah diterapkan di rumah ibu-ibu? Udah atau belum? Belum. Jadi boleh diterapkan mulai dari sekarang. Dan hari ini juga penyampaiannya saya akan menyampaikan mengenai ini ya, ibu, tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, ini pembahasannya menarik. Walaupun nanti bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran ini. Nah, silakan ibu baca tentang apa itu anak. Sebelumnya saya mau tanya, anak menurut yang ibu pahami selama ini. Ibu Lia boleh? Silakan ibu bisa jelaskan. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam. Jadi anak memang dikategorikan yang dari kandungan sampai dia berusia 18 tahun. Nah, kita kembali ke tujuan kita pembelajaran kita kali ini, itu tentang, nanti kita akan bahas hak-hak anak, kemudian ada kata hak anak atau pembagian hak-hak anak, kemudian jenis, contoh dan dampak kekerasan dan perlakuan salah. Kemudian mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan dan perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, memahami anak istimewa dan pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Nah, anak istimewa itu dalam kategori yang ya. Nah, kita masuk ke hak anak. Hak anak ya. Sebelumnya udah terpikir tentang hak anak yang harus dipenuhi. Ya, sebelumnya kan, ya, sebelumnya juga ibu pernah jadi anak, saya juga pernah jadi anak. Nah, saya mau tanya kategori atau jenis-jenis yang termasuk ke dalam hak-hak anak. Apa ibu? Ya, kasih sayang. Kemudian ada lagi Hak ada sejak lahir atau hak dalam dia masih dalam kandungan. Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. ya ibu, silakan mengenai hak-hak anak itu diartikan sebagai apa? Boleh dibacakan bu? Di depan ada? Iya. Baca ibu iya. Itu nak kesana. Itu kita membaca di situ. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hal kodifikan. Suatu hal. Nah, ini menurut pendapat para ahli ya. Tapi bisa diartikan hak anak itu hak yang melekat pada diri anak, kemudian pemberian Tuhan Yang Maha Esa, kemudian hak ada sejak dilahirkan bahkan di dalam kandungan, kemudian jika tidak terpenuhi sama juga dengan pelanggaran hak. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi, itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi memang ada undang-undang tentang perlindungan anak. Orang tua tidak mampu sama dengan berarti negara yang mengambil alihnya. Maksudnya gimana? Itu ketika tidak ada orang tuanya, nah pihak
maksudnya negara itu menyediakan panti asuhan. Nah itu sebagai pengambil alih, negara yang mengambil alih untuk supaya tidak terjadi penelantaran anak. Selanjutnya ada yang mau tanyain juga? Kira-kira ini kan sudah mempunyai anak ya? Anaknya udah berapa ibu? Tiga. Ibu? Dua. Dari tiga itu apakah sudah terpenuhi semua haknya? Ini kan sudah sepintas mungkin ada pemahaman tentang hak anak. Sudah terpenuhi? Sudah. Ini versi ibu ya. Kalau ibu? Masih proses ya. Ini kan versi ibu tadi ya. Kata ibu sudah memenuhi hak-hak anak. Nah sekarang kita masuk ke 31 hak anak. Nanti ketika ibu sudah membacanya, mungkin nanti ibu cek lagi apakah itu sudah terpenuhi atau belum. Nah silakan ibu baca flipchart ini ya tentang 31 hak anak. Ini ibu ya. Silakan dibaca dulu. Nanti akan saya jelaskan sedikit yang mungkin ada kalimat yang belum paham. Silakan ibu. Ini saya bacakan ya. Bermain, kemudian berkreasi, partisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kemudian kelangsungan hidup tumbuh dan kembang, nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Kemudian ini terkait dengan perlindungan, itu ada pribadi, tindakan penangkapan fenomenalnya, rampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Nah ini siksa non fisik dan non fisik, penculikan, penjualan, perdagangan atau trafficking. Kemudian ada eksploitasi seksual dan penggunaan seksual, ada eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi sebagai pekerja anak, kemudian ada eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Ini khusus untuk wilayah yang terpencil. Kemudian dari keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Ada keadaan situasi genting atau darurat, kemudian pengungsi. Kemudian ada mengalami konflik hukum, konflik senjata dan konflik sosial. Nah, kalau untuk terkait perlindungan ini, saya rasa di Indonesia, khususnya di wilayah kita itu masih dalam kategori aman gitu ya. Jadi ini masih. Nah, yang saya mau bahas ini, apakah sudah terpenuhi hak-hak anak ibu-ibu yang ada di rumah? Yang mana tadi ibu yang belum paham? 14 sama 7 ya. Nah, kalau untuk bebas berserikat ini maksudnya adalah anak-anak itu bebas mengikuti kelompok yang dia sukai, misalnya kelompok anak ini kan anak kan kategori usianya dari kandungan sampai 18 tahun ya, jadi masih anak usia sekolah. Jadi ketika mereka ingin memilih kelompok mana yang mereka ikuti, nah itu termasuk ke dalam bebas. Mereka bebas misalnya mau kegiatan pencaksilat, ya ekskul bisa, komunitas juga bisa. Jadi itu kebebasan hak anak. Nah, kalau untuk informasi, itu contohnya informasi misalnya sesuai umur ya. Kalau anak usia 5 tahun atau sampai 8 tahun itu kan tentang misalnya contohnya informasi tentang corona. Boleh ibu-ibu sampaikan bahayanya gimana. Terus kalau keluar itu harus pakai masker. Jadi hak anak itu termasuk ke dalam informasi, diberikan informasi. Ibu. Nah, dari kesekian ini 1 sampai 16, apakah sudah terpenuhi hak-hak anak ibu yang di rumah? Sudah atau belum?
Alhamdulillah udah. Selamat Ibu ya. Oke. Kalau untuk identitas keluarga negaraan udah ya. Kesehatan udah. Kemudian hidup yang layak, yang rasa udah juga ya. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke ada 5 klaster hak anak. Itu klaster pertama itu sama juga dengan pembagian Ibu-ibu, pembagian hak anak. Jadi ada kategorinya. Kategorinya itu ada hak sipil dan kebebasan. Klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 3 itu kesehatan dan kesejahteraan dasar. 4 itu tentang pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. 5 itu tentang langkah-langkah lingkungan. Pembagiannya nanti kita akan bahas di depan. Nah, kita hanya memahami secara singkat saja untuk kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke tentang kekerasan terhadap anak. Ibu-ibu bisa baca dulu scripture-nya, pengertiannya, kekerasannya, apa yang dimaksud dengan kekerasan. Sudah? Nah, pada intinya itu kekerasan mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Itu intinya ya Bu ya. Nah, itu termasuk kategori perlakuan salah. Nah, saya minta Ibu bacakan, boleh bacakan tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Atau Ibu boleh? Pengertian kekerasan terhadap anak adalah kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Boleh dibaca di bawahnya. Perlakuan salah setiap perbuatan itu setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Perlakuan salah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Terima kasih Ibu. Jadi itu yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Nah, ini ya teori ya. Jadi akibatnya memang ada 3, fisik, kemudian psikis dan seksual. Ada 4 ya, fisik, psikis, seksual, dan sosial. Nah, kalau fisik itu mungkin kalau untuk kekerasan itu dipukul, ini ya bekasnya. Dan kalau psikis kejiwaannya agak terganggu. Kalau seksual mungkin bagian-bagian ini ya. Nah, kalau untuk sosial misalnya kalau terjadi kekerasan depan orang ramai, nah itu mengakibatkan anak juga malu, dimarah atau melakukan salah oleh orang tuanya. Nah, ini baiklah kita akan beralih ke jadi ibu-ibu nanti boleh lihat dulu. Saya ada sedikit permainan, ini bisa jadi referensi. Jadi ibu lihat di atas itu ada 2 kolom. Kolomnya itu tentang perilaku baik dan perilaku buruk. Nah, ini ada gambar, ada 2, ada perilaku baik dengan perilaku buruk. Jadi nanti ibu golongkan yang dapat, misalnya dapat ibu lihat gambarnya, nanti ibu catatkan di kolomnya apakah itu termasuk ke dalam perilaku baik ataupun perilaku buruk.
Kalau Ya, silakan Ibu lihat. Jadi gambarnya itu kan dan ada di bayangan Ibu ya. Nah, di gambar itu apakah itu termasuk ke perilaku baik ataupun buruk? Ya, Ibu. Oke, saya minta perwakilan salah satu ya. Nanti bisa dilihatkan gambarnya. Apakah itu termasuk ke dalam perilaku baik ataupun buruk? Ibu pekerjaan. Oh enggak, ini kecap. Ini kecap, ayam kecap. Kutilah ibu tuh. Madu di sini dan madu lagi. Biar kayak skema bola. Nah, ini mereka sedang bermain ya Bu ya. Nah, kalau ini bermain bola. Kita ekspresi bahwa orang tuanya mendukung. Nah, kalau ini perilaku buruk. Apakah ini pernah dilakukan ibu-ibu? Pernah ya? Ibu dan anak. Kemudian kalau yang ini? Pukul. Oh, belum. Masih cuma gitu ya. Kalau ini? Ini mengajukan. Nah, ini boleh di ganti ya. Jadi saya cuma informasi. Jadi dilihat dari ini Ibu tidak bisa membedakan mana yang secara teori mungkin kita bisa Bu ya. Tapi kalau secara langsung itu yang nggak susah ya kan. Tergantung anaknya lagi. Kalau anaknya bandel memang agak lain caranya. Tapi usahakan itu kita ada caranya ya. Nah, usahakan komunikasikan dengan baik. Kemudian ya, saya juga pernah jadi anak dan ibu juga pernah jadi anak dan sekarang punya anak. Tahu gimana rasanya kalau mengalami kekerasan. Diposisikan kita tajam dari kita sendiri. Nah, karena ibu-ibu jadi untuk mengajukan hal ini untuk kita sampai di sini. Nah, mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada apa Bu? Oh iya, untuk pencegahannya itu kita bahas minggu depan. Kita hari ini mengenal dulu apa hak-hak anak, kemudian pengertian kekerasan. Jadi ini kan udah tahu nih hak-hak anak. Ada yang mungkin yang belum terpenuhi, boleh dari sekarang itu mulai memenuhinya. Diingat-ingat dulu ya Bu ya. Kemudian kekerasan kalau bisa kalaupun misalnya hari Minggu atau masih ini ya Bu ya, bisa dikurangi dulu. Ya, saya tutup dulu ya. Untuk ibu saya tutup ya. Sebagai Pak Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.